Oke, pertama-tama aku membongkar PC-nya terlebih dahulu teman-teman. Seperti yang di video, aku sedang melepas kabel SATA. Kebetulan di bawah kabel SATA itu ada pengunciannya. Jadi, jikalau kalian mau melepasnya, kalian bisa tekan penguncinya terlebih dahulu, baru ditarik. Nah, kalau di samping kabel SATA itu tidak ada penguncinya teman-teman. Jadi, kalian bisa langsung tarik atau langsung cabut saja. Nah, ini juga kabel SATA ya teman-teman. Nah, kalau sudah dicabut, lanjut ke RAM-nya. Nah, di samping RAM itu ada pengunciannya gitu teman-teman. Jadi kalian pertama-tama tarik dulu, baru kalian bisa ambil RAM tersebut. Nah, lanjut kita melepas kabel yang banyak sekali ini. Itu sama, di sampingnya juga di belakangnya juga ada pengunciannya. Jadi dan untuk melepasnya kalian juga membutuhkan tenaga yang lebih. Karena benar-benar keras teman-teman. Aku minta bantuan yang cowok untuk membuka. Kalau sudah, ini aku miringkan karena aku ingin mencabut atau membongkar power supply-nya. Ini aku buka baut-bautnya terlebih dahulu menggunakan obeng. Jadi kalian harus menggunakan obeng ya teman-teman. Nah, jikalau bautnya sudah terlepas semua, kalian bisa mengambil power supply-nya teman-teman. Di sini aku susah sekali untuk mengambilnya karena aku lupa mencabut kabel yang ada di depan power supply. Nah, itu dia guys. Nah, baru bisa deh. Agak susah teman-teman karena itu terlalu terpojok ya. Nah, baru bisa deh untuk diambil. Ini ke power supply-nya aku taruh di samping PC aku. Lanjut, aku melepas hard disk-nya teman-teman. Di sini juga kalian membutuhkan obeng untuk melepasnya karena terdapat baut. Aku skip ya. Nah, di sini hard disk-nya sudah selesai aku buka atau sudah terlepas, tapi aku lupa untuk mengasih tahu kalian. Nah, itu adalah hard disk-nya yang aku taruh di samping power supply, teman-teman. Nah, lanjut aku membongkar atau aku membuka baut yang berada di CD-ROM. Nah, yang ini adalah baut terakhir dari tempat CD-ROM ya, teman-teman. Tadi aku skip karena mungkin kelamaan. Nah, kalau semua bautnya sudah terlepas, kalian bisa tarik CD-ROM seperti yang ada di video ya, teman-teman. Kalian bisa langsung ambil kok, atau kalian dorong, atau kalian tarik. Nah, sudah terjabut semua, hard disk, CD-ROM, power supply. Lanjut, aku melepas ini aku bongkar teman-teman. Seperti besinya gitu. Nah, aku ingin melepas VGA-nya, VGA tambahan. Nah, ini dia. Sudah bisa tercabut. Dan di situ seperti RAM, di sampingnya juga ada perekatnya gitu teman-teman. Penguncian gitu. Kalian bisa menekan ya. Menekan, bukan menarik, sorry. Tadi aku typo yang pertama. Nah, ini aku juga melepas. Tapi sebelum melepas, kalian ingat-ingat dulu ya teman-teman, urutan warna-warnanya. Soalnya itu berbeda-beda warna-warnanya. Nah, kalau sudah, aku lanjut membuka baut dari motherboardnya. Nah, ini sudah baut yang terakhir teman-teman. Tadi aku skip karena mungkin kelamaan. Karena memang bautnya banyak sekali. Sekitar ada 5 baut. Nah, kalau sudah, kalian bisa mengambil motherboardnya seperti ini. Ternyata ada satu lagi guys. Aku lupa. Kita buka.
Nah, kalau sudah, baru deh kita bisa mengambil motherboardnya tersebut. Seperti ini. Tada! Nah, sudah semua ya teman-teman, sudah kosong. Lanjut, ini aku melepas kabel yang ada di CPU-nya. Maaf teman-teman, maksud aku kabel yang dari heatsinknya, yang ada yang menghubungkan ke motherboard. Itu kalian bisa tarik pelan-pelan ya teman-teman, karena memang agak keras. Nah, ini juga kalian bisa buka. Pertama-tama kalian, untuk membukanya kalian putar ke kiri lalu tarik. Putar ke kiri lalu tarik. Di sini tidak kelihatan teman-teman, maaf ya. Nah, dan untuk membukanya kalian juga harus hati-hati teman-teman, karena takutnya di bawahnya ada yang patah. Nah, ini adalah bagian bawah dari heatsink. Di bawah heatsink itu ada CPU teman-teman, CPU atau prosesor. Nah, untuk melepas CPU atau prosesor seperti di video, itu pertama-tama kalian geser terlebih dahulu yang panjang itu, lalu kalian putar ke belakang. Kalian tarik ke belakang maksud aku. Nah, untuk mencabut CPU atau prosesor ini pelan-pelan ya teman-teman, karena di bagian yang kuning-kuning itu, yang di bawah itu sangat penting. Jadi kalau tangan kalian kotor lalu menyentuh, CPU itu akan rusak dan tidak bisa berfungsi kembali. Dan di atas itu juga harus dikasih seperti odol. Nah, di sini aku sudah mulai merakit PC-nya itu kembali. Nah, untuk memasang CPU-nya, kalian memposisikan dengan benar teman-teman, karena itu harus dengan detail memasangnya. Nah, lanjut aku memasang heatsinknya. Heatsinknya aku pasang di atas CPU atau prosesornya teman-teman. Nah, untuk memasangnya sama seperti tadi, cuman bedanya pertama-tama kalian tekan terlebih dahulu, lalu abis itu kalian putar ke kanan. Aku cepetin ya teman-teman. Nah, kalau heatsinknya sudah terpasang dengan benar, lanjut kita mencolok lagi kabel dari heatsink yang menghubungkan ke motherboard. Seperti ini teman-teman. Nah, sudah deh, seperti ini hasilnya. Lanjut kita taruh di PC-nya lagi, di casing-nya lagi. Itu kalian posisikan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah, baru kita lanjut baut lagi agar kencang. Nah, jikalau baut untuk motherboard sudah terpasang semua, lanjut aku memasang dari VGA-nya teman-teman, VGA tambahan. Nah, ini aku posisikan dulu ya, dan jangan sampai kalian salah memasukkan. Sampai bunyi klak gitu teman-teman. Lanjut di sampingnya kalian obeng ya. Kalian baut maksud aku. Kalau sudah, lanjut aku memasang besi yang di atasnya. Nah, jika besi yang tadi di atas itu sudah terpasang semua, lanjut aku memasang CD-ROM teman-teman. Nah, pertama-tama aku tidurkan si PC-nya terlebih dahulu, lalu aku memasukkan CD-ROM-nya. Lalu pasang baut-baut yang ada di samping CD-nya. Nah, aku pasang bautnya seperti ini teman-teman. Pelan-pelan ya, soalnya bisa sambil dipegang juga, soalnya memang agak susah. Karena CD-ROM-nya tidak bisa diam. Lanjut ke baut yang terakhir teman-teman. Ini aku pasang. Dengan sangat hati-hati, dengan sangat teliti, pelan-pelan, karena memang takut bautnya jatuh. Nah, lanjut aku memasang harddisk ya teman-teman. Kebetulan harddisknya terdapat di bawah CD-ROM. Tuh, ini aku pasang dan bautnya ada 4 ya.
pasang. Ini aku cepatin aja ya. Nah, kalau CD-ROM dan hard disk-nya sudah kepasang, lanjut aku memasang kabel-kabel berwarna yang ada di motherboard. Dan seperti yang aku katakan, kalian bisa sebelum membongkar, kalian bisa foto terlebih dahulu agar kalian bisa melihat contohnya di foto tersebut atau bisa mengingat jika kalian mengingat. Nah, di sini aku sudah langsung memasang power supply-nya, teman-teman. Ini aku sedang memasang bautnya yang terdapat di power supply seperti ini. Nah, lanjut di sini aku memasang kabel-kabel yang menghubung dari power supply ke motherboardnya. Dan pertama-tama aku memasang RAM-nya terlebih dahulu. Nih, aku pasangnya pelan-pelan ya teman-teman, dan harus sesuai dan teliti juga. Pasang sampai bunyi klak gitu agar terkunci. Nah, di sini aku memastikan lagi agar RAM-nya benar-benar terkunci. Lanjut, aku memasang kabel yang banyak seperti ini guys, yang ini pokoknya. Nah, ini dia tuh yang susah sekali untuk aku cabut. Pertama-tama kalian tekan lagi penguncinya, lalu kalian dorong untuk masuk ke dalam. Seperti ini guys. Agar dan pastikan lagi agar kalian benar-benar mencoloknya dengan benar, dengan kencang. Lanjut, aku memasang kabel yang ini yang dari power supply ke motherboard. Lanjut, ini aku memasang kabel yang dari power supply ke CD-ROM. Seperti ini teman-teman. Dan kebetulan di kabel itu, di dalamnya itu ada bentuk L, jadi kalian bisa memastikannya terlebih dahulu agar kalian tidak salah memasukkan. Dan jikalau kalian tidak melihat atau tidak memastikan terlebih dahulu, kalian bisa salah memasuki kabel tersebut. Dan itu bisa jadi tidak berfungsi. Dan atau bisa jadi patah di dalamnya. Nah, kalau sudah lanjut, aku memasang kabel SATA. Dan kabel SATA ini di dalamnya juga terdapat bentuk L ya teman-teman. Dan itu kalian bisa memastikannya terlebih dahulu. Nah, kalau kabel SATA yang ini menghubungkan dari CD-ROM ke motherboard. Ada juga kabel SATA yang dari motherboard menghubung ke hard disk. Nih, kabel SATA yang ini teman-teman. Pelan-pelan ya teman-teman, karena memang di dalamnya terdapat bentuk L juga. Nih, lalu ke arah motherboard. Nah, sudah deh seperti ini. Lalu kalau sudah semua, lanjut kita pasang casingnya. Ini dia casingnya teman-teman. Untuk memasangnya kalian kayak geser gitu ya, atau langsung ditimpa juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik digeser teman-teman. Nah, seperti ini. Lanjut dipastikan lagi ya teman-teman. Lalu ada pengaitnya seperti baut gitu. Nih, terus ada di situ deh, di samping power supply. Kalian putar-putar sampai keras dan supaya casingnya tidak jatuh-jatuh. Nah, selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Nah, ini aku tidak tahu sedang apa. Yap. Pokoknya sudah selesai. Terima kasih teman-teman.